Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo teens, balik lagi bersama aku Hendrik Sutikno Siboro di TFC. Hari ini di tanggal 5 April kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema menghasilkan buah pertobatan yang ditulis oleh Pendeta Nike Kusumawati dalam buku renungan Teens for Christ, dan ayat Alkitab yang mendasari perenungan kita diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai 14. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan membimbing kami, sehingga firman yang kami dengar mampu menyapa kami dan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat yang menjadi kunci perenungan kita diambil dari Lukas 3 ayat 8. Saya akan baca untuk teman-teman semua. Demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan. Suatu ketika Doni menyontek saat ujian di sekolah, tetapi ternyata nilai yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Doni akhirnya merasa bersalah dan menyesal. Doni berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan atas kesalahannya. Setelah itu, setiap kali menjelang ujian, Doni mempersiapkan diri dengan belajar dan mengerjakan ujian itu tanpa menyontek. Walaupun nilai yang didapat Doni tidak terlalu tinggi, tetapi Doni merasa senang karena mendapat nilai dengan usahanya sendiri. Nah teman-teman, pertobatan tanpa menghasilkan buah bukanlah pertobatan yang sesungguhnya. Hasil pertobatan pasti terlihat dari adanya perubahan yang terjadi, seperti pada kasus Doni. Karena itu, Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pentingnya menghasilkan buah dalam pertobatan. Jadi pertobatan bukan sekedar menyadari kesalahan, terus kita mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi ketika kita mengakui kesalahan, harus ada tindak lanjut, yaitu perbuatan yang diperbaharui. Nah, para pendengar Yohanes diajak untuk memperbarui tindakannya sebagai bentuk pertobatan. Yohanes mengajak para pendengarnya untuk berbagi kepada sesama, tidak berbuat curang, dan tidak menyakiti satu dengan yang lain. Teens, teman-teman, tentu kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut untuk mengakui kesalahan dan dosa kita, lalu bertobat. Dan terlebih lagi yang penting, kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan lagi kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sama, dan hendaknya kita berubah dalam pembaruan dalam kasih. Nah, supaya Tuhan menolong, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sapaan firman-Mu mengingatkan kami untuk terus mengalami buah pertobatan. Supaya kami tidak hanya menyadari kesalahan kami, tetapi kami juga diajak untuk memperbarui tindakan kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami agar kami dimampukan untuk berbuah dalam
pertobatan kami ya Tuhan. Jadi kami tidak hanya sekedar mengakui kesalahan, menyadari kesalahan, tetapi kami juga dimampukan untuk bertindak sesuai dengan pembaruan yang kami sadari dari hasil perenungan kesalahan akan dosa-dosa kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain mendapatkan berkat yang sama seperti teman-teman dapat saat ini. Tuhan Yesus memberkati.